Pemberangkatan 3.121 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi telah selesai dilakukan pada Senin dini hari. Kapal tongkang batubara menabrak keramba ikan milik warga di Desa Pematang Jering, Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi minta perusahaan untuk memastikan ketersediaan air di lahan gambut 40 cm dari permukaan tanah. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 10 Juni 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Fida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kami awali dengan informasi seputar haji. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi melepas 425 orang JCH asal Provinsi Jambi dari Kabupaten Merangin, Bungo, dan Tebo yang tergabung dalam kloter 28 Batam melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. 425 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 28 Batam resmi diberangkatkan ke Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Senin dini hari. Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, para jemaah yang berasal dari Kabupaten Merangin, Bungo, dan Tebo itu dilepas oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani untuk menuju Bandara Sultan Taha menggunakan bus yang disiapkan pemerintah. Abdullah Sani menghimbau seluruh jemaah untuk dapat menjaga kesehatan selama berada di Mekah. Penerapan pola istirahat yang tepat saat melaksanakan ibadah haji sangat diperlukan untuk menjaga kondisi fisik. Menghindari aktivitas di luar rangkaian ibadah haji yang menguras energi sangat disarankan untuk menghindari dampak negatif cuaca panas yang meliputi wilayah Arab Saudi. Untuk melancarkan seluruh rangkaian ibadah, para jemaah diimbau untuk selalu mengikuti arahan dari petugas haji, menjadi haji dan hajah yang mabrur, serta dapat pulang ke kampung halaman masing-masing menjadi doa yang diharapkan pemerintah. Tentunya harapan kita, para petugas semuanya, terutama yang bertugas nanti di pelaksanaan ibadah haji, petugas haji, daerah haji, mudah-mudahan semuanya jaga kesehatannya akan dapat melaksanakan juga sebagaimana semestinya lainnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia menuturkan, proses pemberangkatan JCH yang tergabung dalam kloter 28 seluruhnya berjalan baik mulai dari penerimaan jemaah hingga proses pemberangkatan ke bandara. Seluruh jemaah dinyatakan dapat diterbangkan berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Malam hari ini merupakan kloter terakhir dari Provinsi Jambi dari 7 kloter. Jadi proses pemberangkatan jamaah haji tahun 2024 ini sudah kita mulai dari tanggal 2 Juni yang lalu. Mulai dari kloter 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sementara itu, berdasarkan data Kemenak, jemaah tertua dalam kloter 28 atas nama Siti Atka Usman berusia 87 tahun. Sedangkan untuk jemaah termuda bernama Revaliza Andini berusia 19 tahun. Keduanya asal dari Kabupaten Tebo. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara sebanyak 201 jemaah calon haji asal Tebo yang diberangkatkan pada kelompok terbang 22 dan juga 28 sampai dengan selamat di embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Sebelumnya, saudara, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan, para jemaah calon haji dinyatakan dalam kondisi yang sehat untuk bisa mengikuti proses keberangkatan. Seiring selesainya proses pemberangkatan seluruh jemaah calon haji Provinsi Jambi tahun 2024, Penjabat Bupati Tebo Varial Adiputra memastikan proses keberangkatan JCH asal Kabupaten Tebo terselenggara dengan lancar. Sebanyak 201 JCH Tebo yang diberangkatkan pada kelompok terbang 22 dan 28 sampai dengan selamat di embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, 197 orang JCH Tebo yang diterbangkan pada kloter 28 dalam kondisi sehat untuk mengikuti proses keberangkatan ke Mekah. Sebelumnya, JCH Tebo yang tergabung dalam kloter 28
sudah diantarkan ke asrama haji untuk mengikuti proses pemberangkatan sejak Minggu dini hari dan tiba pada Minggu pagi. 197 ya, dari total semuanya ada 201. Kemarin ada yang diberangkatkan lebih dahulu di kloter 2, pada malam hari ini di kloter 28 ini diberangkatkan sebanyak 197 jemaah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tebo siap untuk kembali menyambut kedatangan para jemaah setelah selesainya seluruh rangkaian musim haji 1445 Hijriah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemberangkatan JCH Kloter 28 ke Mekah yang merupakan kloter terakhir pada Senin dini hari tadi menjadi penutup rangkaian pemberangkatan 3.121 orang JCH asal Provinsi Jambi pada musim haji 1445 Hijriah. Setelah mulai dilakukan sejak 3 Juni 2024, pemberangkatan 3.121 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang terbagi dalam 7 kelompok terbang akhirnya rampung dilakukan pada Senin dini hari. Kloter 28 menjadi kloter JCH terakhir yang diberangkatkan ke Mekah untuk menyusul 6 kloter lainnya yang sudah terlebih dahulu diterbangkan melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostafia, menjamin seluruh JCH yang diberangkatkan ini dalam kondisi layak untuk diterbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan. Para jemaah yang tergabung dalam kloter 22 hingga 27 dipastikan sudah tiba di Mekah dengan selamat dan dapat melakukan aktivitas keseharian secara normal. Para jemaah yang berasal dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi itu juga sudah melakukan tawaf kudum dan berbagai ibadah sunnah lainnya sesampainya di kota Mekah. Kemenak menilai proses pemberangkatan seluruh JCH tahun 2024 berjalan lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan kondisi kesehatan jemaah yang sangat baik berkat penerapan syarat pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Perlu kami sampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jamaah haji tahun ini relatif lebih lancar dari tahun kemarin. Kami melihat bahwa jamaah haji Provinsi Jambi tahun ini alhamdulillah relatif lebih agak sehat, tidak begitu banyak masalahnya. Sementara itu berdasarkan data Kemenak, dari total 3.121 kuota haji Provinsi Jambi yang sudah diberangkatkan, 3.064 diisi oleh jemaah, kemudian 57 sisanya diisi oleh para petugas haji gabungan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi akan merekrut 9.913 pantarlih untuk Pilkada Serentak 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. KPU Provinsi Jambi akan merekrut 9.913 petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada Serentak 2024. Petugas pantarlih akan melakukan sinkronisasi daftar pemilih dari DP4 dan DPT terakhir. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi akan membuka pendaftaran perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi. Mereka akan bertugas untuk sinkronisasi daftar pemilih dari DP4 dan daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ada 9.913 orang pantarlih yang akan direkrut untuk disebar ke 6.334 tempat pemungutan suara atau TPS pada Pilkada Serentak 2024. Anggota KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, petugas pantarlih harus berdomisili sesuai dengan wilayah TPS karena mereka akan melakukan coklit. Pendaftaran perekrutan akan dimulai pada 13 hingga 19 Juni 2024. Syarat utamanya minimal berusia 17 tahun, berpendidikan paling rendah SMA sederajat,
dan tidak menjadi anggota partai politik. Kami saat ini sudah menyusun daftar pemilih hasil sinkronisasi termasuk dalam proses pemetaan TPS, ya kan. Dalam proses ini output dari proses pemetaan TPS, outputnya adalah terkait tentang proses perekrutan Pantarlih, di mana tugas Pantarlih ini nanti akan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit. Coklit akan berlangsung mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Petugas Pantarlih akan melakukan coklit secara door-to-door sesuai dengan aturan yang ada untuk memastikan 2.684.723 daftar pemilih di Provinsi Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Satu unit kapal tongkang bermuatan batu bara kembali menabrak keramba ikan milik warga di Desa Pematang Jering, Kabupaten Muaro Jambi. Dan akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah detik-detik satu unit tongkang yang bermuatan batu bara menabrak keramba jering apung ikan milik warga di Sungai Batanghari. Tepatnya di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Awalnya takbot lancar menarik tongkang batu bara yang melintasi Sungai Batanghari. Namun saat melintasi deretan kerambah ikan milik warga, tongkang tersebut justru menyenggol hingga membuat 6 kerambah ikan milik warga hancur. Kades Pematang Jering Rashid mengatakan, peristiwa yang terjadi pada Minggu siang menyebabkan petani ikan mengalami kerugian mencapai 100 juta lebih. Sekitar puluhan ribu ikan nila yang berusia 4 bulan lepas ke Sungai Batanghari. Daripada ponton batu bara yang kapalnya itu rusak, mesinnya rusak dan pontonnya itu hanyut dan menyerempet daripada keramba yang ada warga yang ada di Desa Pematang Jering. Beliau juga nampaknya ada etikat baik. Nah, sebelum ada ganti rugi ini untuk saat ini kami tidak akan berlayar dulu membawa batu bara itu ke hilir. Hingga saat ini, kapal tunda atau takbot beserta tongkang bermuatan batu bara masih terparkir di lokasi kejadian. Pemerintah desa setempat memastikan sebelum ada mediasi antar kedua pihak, takbot dan tongkang tersebut belum bisa dipindahkan dari lokasi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Karhutla menjadi ancaman serius di Kabupaten Muaro Jambi pada musim kemarau. Untuk mengantisipasi bencana tahunan tersebut, pemerintah kabupaten meminta perusahaan memastikan ketersediaan air di lahan gambut yakni 40 cm dari permukaan tanah. Selain harus memiliki peralatan pemadam dan pembentuk tim Satgas Karhutla untuk menghadapi musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meminta perusahaan yang beraktivitas di lahan gambut untuk memastikan ketersediaan air. Kadis Lingkungan Hidup Muaro Jambi Evi Syahrul mengatakan, kandungan air di lahan gambut harus berada 40 cm dari permukaan tanah. Bagi perusahaan yang ketersediaan air di lahan gambut di bawah ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Selain itu, untuk memastikan perusahaan mentaati ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi akan melakukan pengawasan ketaatan terhadap sarana dan prasarana Karhutla serta tinggi muka air tanah di lahan gambut sesuai dokumen pemulihan ekosistem gambut yang sudah ditetapkan dan harus dilakukan perusahaan. Langkah ini sebagai antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, terutama di lahan gambut. Pada musim kemarau, lahan gambut merupakan wilayah yang rentan terjadi kebakaran dan sulit untuk dipadamkan. Tiga muka air tanah ini berkurang, artinya mereka harus melakukan pemompaan mungkin dari sungai terdekat ke posisi lahan gambut yang mereka miliki. Selain pengawasan reguler yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini adalah pengawasan terhadap penaatan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan dokumen lingkungan yang mereka miliki. Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 5 kecamatan yang memiliki lahan gambut, yakni Kecamatan Kumpe, Kumpe Ulu, Taman Rajo, Marosebo, Sekernan, dan Kecamatan Sungai Gelam. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, lahan produksi pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini kian menyusut. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk dan juga alih fungsi lahan.
Alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan industri dan perumahan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura mencatat, luas lahan persawahan di daerah ini telah menyusut drastis. Saat ini hanya tersisa sekitar 10.323 hektar dari sebelumnya 17.000 hektar. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengatakan, tantangan di sektor pertanian tak hanya menghadapi anomali maupun cuaca ekstrim, namun juga luas lahan pertanian yang kian menyusut. Alih fungsi lahan persawahan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan pembangunan kawasan industri. Adanya pembangunan yang masif membuat kebutuhan pemukiman warga meningkat. Meski tidak menyebut data secara rinci, namun hal ini ikut berdampak terhadap berkurangnya sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibat menyusutnya lahan ini mengakibatkan hasil pertanian menjadi berkurang. Pada tahun 2023, hasil panen sebesar 36.000 ton gabah kering jika dikonversi ke beras menjadi 22.000 ton. Mengalami penurunan yang sangat drastis, di mana di perda kita, perda LP2B, tercantum ada 17.000 hektar, saat ini menjadi tinggal 10.323 hektar. Itu merupakan lahan baku sawah kita. Kendati menyusut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berkomitmen untuk tetap eksis mengedepankan komoditas pangan dan mendukung swasembada pangan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Mengantisipasi pencurian hewan kurban, Polres Tanjung Jabung Timur meningkatkan intensitas patroli. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Perum Bulog Kerinci telah menyiapkan beras untuk mengantisipasi kekurangan stok di Kota Sungai Penuh dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Fahlan yang saat ini sudah berada di Kota Sungai Penuh. Halo, selamat sore Fahlan. Selamat sore Hamzah. Iya, berapa jumlah persediaan beras yang telah disiapkan oleh Perum Bulog Kerinci saat ini? Ya baik, terima kasih Ansol. Untuk mengatasi kekurangan beras yang terjadi di Kota Sungai Penuh, Perum Bulog di Kota Sungai Penuh sudah menyiapkan sebanyak 2.300 ton stok beras yang akan didistribusikan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh. Saat ini stok beras yang ready di gudang Perum Bulog Kota Sungai Penuh sebanyak 1.100 ton dan akan sampai dari Provinsi Badan Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.300 ton. Ya, lalu untuk persediaan beras lokal seperti apa dan juga dari daerah mana saja beras ini didatangkan untuk pasokan beras di Kota Sungai Penuh ini selain dua daerah tadi? Ya baik, terima kasih Amtol. Untuk persediaan beras lokal, Perum Bulog mengatakan bahwa persediaan beras lokal di Kota Sungai Penuh saat ini masih tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh. Namun untuk wanti-wanti terjadinya kekurangan pasokan, makanya Perum Bulog mengimpor pasokan beras dari dari Provinsi Badan Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, lalu bagaimana sistem penyaluran beras dari Perum Bulog kepada masyarakat, Fahlan? Ya baik, terima kasih Amtol. Untuk penyaluran pendistribusian beras dari Perum Bulog ke masyarakat, sebanyak 150 toko sembako sudah terdaftar melalui mitra rumah pakan kita. Jadi Perum Bulog akan mendistribusikan melalui toko sembako tersebut yang terdaftar sebagai mitra dan akan mendirikan pasar murah yang ada di Kota Sungai Penuh. Ya, lalu sebagai gambaran seperti apa dan juga bagaimana harga beras di Sungai Penuh saat ini, Fahlan? Ya baik, terima kasih Antol. Menurut informasi yang disampaikan Romi Victoros, Perum Bulog telah mengeluarkan beras jenis SPFP, yang mana beras tersebut telah laku sebanyak 1.600 ton. Beras tersebut sudah
banyak diminati oleh masyarakat Kota Sungai Penuh, yang mana harganya lebih terjangkau daripada beras lainnya, yang mana per kilonya dijual 15.000 per kilogram. Ya baik, terima kasih Fahlan melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk mengantisipasi lonjakan harga beras, Perum Bulog Kerinci telah mendistribusikan 1.600 ton beras SPHP. Pendistribusian dilakukan melalui toko sembako di Kota Sungai Penuh yang tergabung dalam mitra Rumah Pakan Kita. Sebanyak 1.600 ton beras SPHP telah didistribusikan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh sejak bulan Januari 2024 dan disalurkan melalui 150 toko sembako yang tergabung sebagai mitra Rumah Pakan Kita. Pendistribusian dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga serta menjaga ketersediaan beras. Kepala Perum Bulog Kerinci Romi Victor Rose mengatakan, harga beras SPHP lebih terjangkau dibandingkan jenis beras lainnya. Beras SPHP dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, sehingga dengan harga tersebut dapat mengantisipasi lonjakan harga beras di Kota Sungai Penuh. Untuk penyaluran beras SPHP periode Januari sampai hari ini ya, Juni sebanyak 1.600 ton. Ya. Itu kita salurkan kepada mitra yang terdaftar di kita, RPK dan toko binaan yang ada terdaftar sebagai mitra binaan Bulog Sungai Penuh. Romi juga menambahkan dengan hadirnya beras SPHP diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta dapat membantu stabilitas harga beras menjelang Hari Raya Idul Adha. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara jelang Hari Raya Idul Adha, saudara, pencurian hewan kurban jadi perhatian Polres Tanjung Jabung Timur. Dan untuk itu pihaknya akan meningkatkan intensitas patroli dan juga mengerahkan Babin Kaptipmas untuk bisa memberikan penyuluhan kepada para penjual hewan maupun kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak. Meningkatnya jumlah pedagang hewan kurban jelang Idul Adha di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur menjadi perhatian. Dalam upaya mencegah tindakan kriminal seperti pencurian hewan kurban, Polres Tanjung Jabung Timur telah meningkatkan pengawasan di titik-titik yang dianggap rawan pencurian. Kecamatan yang kerap terjadi pencurian hewan ternak selama ini berada di Kecamatan Geragai. Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Heri Supriawan mengatakan akan meningkatkan intensitas patroli khususnya pada jam-jam rawan guna mencegah pencurian hewan kurban atau ternak serta mengerahkan seluruh anggota Babin Kamtipmas untuk terus memantau dan memberikan penyuluhan kepada penjual hewan kurban maupun masyarakat yang memiliki hewan ternak. Dengan demikian diharapkan keamanan dan ketertiban lingkungan dapat terjaga menjelang perayaan Hari Raya Kurban. Para pemilik hewan kurban juga diingatkan untuk tetap waspada dan siaga dalam menjaga hewan kurban yang mereka jual. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun mengingatkan masyarakat untuk membeli hewan kurban yang sudah berlabel sehat serta sudah dilakukan vaksinasi dan bebas dari penyakit. Sepekan jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, kesehatan hewan ternak yang akan menjadi hewan kurban menjadi perhatian serius oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabupaten Sarolangun Deden Kusnandar mengatakan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban melalui pengecekan antemortem yang meliputi pemeriksaan kondisi fisik luar hewan, terdiri dari luka cacat dan beberapa kondisi fisik lainnya, guna memperhatikan apakah hewan yang akan dijadikan kurban dalam keadaan sehat atau terindikasi memiliki penyakit. Masyarakat yang membeli hewan kurban di luar daerah diminta untuk segera melaporkan ke tim kesehatan hewan untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Usai melewati pemeriksaan dan dinyatakan sehat, pihaknya akan memberikan tanda atau label sehat agar hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat terjamin kesehatannya. Kami berharap membeli ternak di lokasi-lokasi yang sudah kami periksa. Kemudian ternak tersebut sudah diidentifikasi ternaknya dan dilakukan vaksinasi agar tidak
Jadi ternak yang kita beli itu tidak menyebar ke ternak-ternak yang ada di sekitar kita. Masyarakat diminta untuk berhati-hati serta teliti dalam membeli hewan kurban karena tidak semua hewan kurban terpantau oleh tim kesehatan hewan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menggelar upacara dan festival keselamatan kebakaran tahun 2024. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial sesaat lagi. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, HUT ke-105 Damkar Kota Jambi digelar dengan meriah. Selain melakukan upacara, juga digelar festival penyelamatan dan simulasi pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Memperingati Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-105 tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menyelenggarakan upacara dan festival keselamatan kebakaran tahun 2024. Festival dan upacara digelar di lapangan Mako Damkar Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. HUT Damkar tahun ini mengusung tema Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Profesional, Rakyat Terlindungi. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan sangat mengapresiasi upaya Damkar dalam melakukan pemadaman kebakaran. Selain itu, Damkar Kota Jambi juga melakukan penyelamatan non-kebakaran seperti animal rescue dan pohon tumbang. Tercatat sepanjang tahun 2023, sebanyak 13.485 kasus yang ditangani Damkar Kota Jambi, baik kebakaran dan non-kebakaran. Kebakaran yang terjadi disebabkan kelalaian manusia sebesar 47%, arus pendek 15%, dan 5% tabung gas, serta 33%-nya non-kebakaran. Peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-105 Pemadam Kebakaran dan Keselamatan. Kenapa baru hari ini? Karena memang ada banyak kesibukan di Kota Jambi di bulan-bulan kemarin sehingga baru bisa kita laksanakan hari ini. Alhamdulillah pelaksanaan acara tadi berjalan dengan lancar, ya, hadir semua undangan baik seluruh Damkartan dari kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Kita berharap semuanya mudah-mudahan terus bisa ditingkatkan kinerja Dinas Kebakaran di Kota Jambi ini. Saya juga minta kepada Kepala Dinas untuk sosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan pasang spanduk-spanduk kecil gitu ya untuk menginformasikan jaringan yang bisa dituju langsung gitu. Sementara itu, Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan pihaknya berhasil melakukan pencegahan kebakaran. Peristiwa kebakaran pada semester 1 tahun 2024 hanya belasan kasus. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai puluhan kasus. Pemadam Kebakaran Indonesia dan Penyelamatan memang sebenarnya tanggal bulan Maret, tapi pada bulan Maret itu kita mendekati bulan puasa dan setelah itu nanti melaksanakan diklat pemadam 1 dan hari ulang tahun Kota Jambi sehingga tanggal 10 ini kita melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran. Salah satu kegiatan pawai itu adalah ingin menunjukkan keberadaan pemadam kebakaran dan penyelamatan di tengah-tengah masyarakat bahwasanya kami ada untuk melindungi. Sebenarnya kita sudah sosialisasi ke masyarakat juga, tapi kita akan perkuat lagi mungkin melalui spanduk nantinya. Usai melakukan upacara, Damkar Kota Jambi juga melakukan simulasi pemadaman dan penyelamatan terhadap rumah maupun manusia. Setelah itu melakukan konvoi keliling Kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Terkait darurat narkoba, Saudara, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari melakukan tes urin kepada seluruh pejabat aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Selain pejabat, sasaran tes urin juga dilakukan kepada Bupati Batanghari.
Mencegah peredaran narkoba di kalangan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari melakukan tes urin mendadak kepada seluruh kepala OPD dan pejabat terkait lainnya. Selain pejabat ASN, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif juga menjadi sasaran untuk dilakukan cek urin. Kepala BNNK Batanghari AKBP Muhammad Zuhairi mengatakan ada 144 orang yang diambil sampel urinnya dan hasilnya dinyatakan negatif atau tidak ada indikasi narkotika. Selama berjalannya tes urin, pihak BNNK melakukan pengawalan secara ketat sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum pejabat ASN tersebut. Kegiatan ini dan menjawab sekaligus tantangan yang beredar di lapangan, ya bahwasanya ada indikasi-indikasi yang tidak benar itu, dan kita jawab sekarang bahwa itu hasilnya nanti kita akan baca nanti bagaimana ininya untuk hasil kesemuanya. Namun semua itu kita tidak terlepas dari tentunya campur tangan kita semua, ya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan langkah tes urin mendadak yang dilakukan BNNK sangat tepat karena sesuai dengan program pemerintah daerah dalam memerangi narkoba. Bahkan Bupati selalu mengkampanyekan pencegahan narkoba saat menghadiri undangan di setiap acara kedinasan. Jika nantinya ditemukan hasil urin dari pejabat yang terindikasi mengkonsumsi narkoba, akan diberikan sanksi tegas mulai dari pencompotan jabatan hingga pembinaan bagi ASN tersebut. Tidak hanya pejabat, BNNK juga diminta melakukan tes urin terhadap pegawai lainnya yang ada di masing-masing OPD. Terus mengkampanyekan ini sesuai dengan kewenangan kita, dan kita minta bantu Kepala BNN Kabupaten Batanghari bagaimana narkoba ini hilang dari Kabupaten Batanghari. Karena narkoba ini sangat bahaya, begitu banyak hal-hal ikutan, dan dia bermain dengan pikirannya sendiri. Pihak BNNK Batanghari berkomitmen, ke depan sasaran pencegahan narkoba akan dilakukan secara merata. Tidak hanya instansi pemerintahan, namun juga desa maupun pendidikan yang dianggap rentan menjadi sasaran pelaku narkoba. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengelola dana bantuan bencana secara transparan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini, dan kita kembali ke info haji, saudara. Jemaah haji asal Jambi saat ini telah melaksanakan beberapa rangkaian ibadah haji menjelang puncak ibadah haji. Dan untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi para jemaah haji serta kegiatan apa saja yang tengah dilakukan, saat ini kita sudah terhubung dengan pembimbing haji Kloter 22 Provinsi Jambi dengan Bapak Ali Martado langsung dari Tanah Suci Mekah. Selamat sore Pak Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ali, apa kabar Pak Ali di sana? Alhamdulillah. Baik, Pak Ali, bagaimana kondisi cuaca maupun juga kondisi jemaah haji asal Provinsi Jambi saat ini di sana, Pak Ali? Ya, dapat kami laporkan dari Mekah, Saudi Arabia, bahwasanya hari ini cuaca sudah sangat panas, 48 sampai 50 derajat Celcius. Kondisi jemaah haji Indonesia, terutama Provinsi Jambi, alhamdulillah dalam keadaan sehat, cuma sudah mulai diserang batuk dan pilek karena beberapa hari ini disibukkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah siang hari maupun malam hari. Baik, Pak Ali, apa upaya antisipasi yang saat ini sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mendampingi para jemaah jika ada jemaah calon haji yang mengalami sakit di sana, Pak Ali? Ya, ini bagi jemaah haji yang sakit-sakit ringan seperti batuk dan pilek atau merasa meriang, dianjurkan untuk datang ke klinik kesehatan, atau kalau tidak bisa lagi ke klinik kesehatan, dapat langsung petugas kesehatannya mengunjungi kamar-kamar jemaah haji tersebut. Kemudian dianjurkan kepada jemaah untuk istirahat dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di Masjidil Haram. Dan hari ini terakhir bis selawat beroperasi, besok bis selawat tidak beroperasi lagi. Insyaallah jemaah kita menjelang wukuf di Arafah ini bisa melaksanakan ibadah secara maksimal karena mereka sudah dapat beristirahat dalam beberapa hari ini. Baik Pak Ali, untuk rangkaian kegiatan ibadah yang sudah dilakukan jemaah calon haji hari ini apa saja Pak Ali? Hari ini jemaah kita masih melakukan kegiatan-kegiatan sunnah, terutama masih ada juga jemaah yang baru datang melaksanakan umroh sunnah.
baik di siang hari maupun di malam hari. Sementara yang lain yang sudah beristirahat, banyak beristirahat di hotel, di kamar-kamar hotel. Baik Pak Ali, apakah sejauh ini ada aturan ataupun juga skema yang sudah dibuat untuk bisa memudahkan para jemaah calon haji ini untuk bisa beribadah dan juga memudahkan mereka di sana, Pak? Ada. Ini bagi jemaah lansia ataupun risti, ini akan dilakukan semacam istilah murur. Bagi jemaah yang lansia atau risti, akan di saat melintas Musdalifah nanti, mereka tidak turun dari bis, mereka stay di dalam bis, langsung melewat menuju tenda Mina. Terutama yang tua, yang lansia, yang risti, maupun pendamping dari jemaah tersebut akan disertakan dalam bis untuk murur melalui Musdalifah tersebut. Baik, terima kasih informasi dari Pak Ali Martado, pembimbing Haji Kloter 22 asal Provinsi Jambi terkait dengan rangkaian ibadah haji yang dilakukan pada hari ini. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Fida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.